everyone, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari mahasiswa pendidikan non-formal Universitas Bengkulu. Kami juga berkolaborasi dengan salah satu dosen pendidikan non-formal, yaitu Mem Leni Mantili Hutauruk, MED. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai penilaian asesmen pembelajaran dalam pendidikan sepanjang hayat yang bertujuan yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan juga menyelesaikan tugas mata kuliah karya kreatif mahasiswa. Nah, sebelumnya kita masuk pembahasan. Jangan lupa siapkan alat tulis sekalian ya, karena bakal banyak ilmu menarik yang akan kita bahas untuk 10 menit ke depan. Stay tune di channel YouTube kami. Dalam perjalanan pembelajaran sepanjang hayat, penilaian berperan penting dalam mengukur kemajuan pada setiap tahap proses pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan, dan mengungkapkan potensi perbaikan. Ada serangkaian aspek yang berkaitan erat dengan penilaian hasil pembelajaran yang bersifat kongruen terhadap berbagai teori. Penilaian merupakan istilah yang sangat umum yang menjelaskan banyak teknik yang digunakan untuk mengukur dan menilai perilaku maupun prestasi yang ingin dicapai. Penilaian juga mencakup evaluasi yang terjadi sepanjang perjalanan pendidikan seseorang, dari awal kanak-kanak hingga ke tahap pendidikan yang lebih tinggi, atau bisa juga dikatakan dalam konteks pembelajaran seumur hidup di masyarakat. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ternyata dalam perjalanan pembelajaran pendidikan sepanjang hayat, penilaian berperan penting di dalamnya. Sekarang mari kita lebih mendalami pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penilaian pembelajaran dalam pendidikan sepanjang hayat. Penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses belajar mengajar. Penilaian adalah koleksi dari informasi yang valid, reliable, dan bertujuan untuk meningkatkan penampilan. Penilaian sangatlah penting bagi diri kita sendiri, terutama karena dengan kita menilai diri kita sendiri, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan apa yang kita miliki dan hal positif apa yang dapat kita kembangkan. Nah, di dalam penilaian pendidikan sepanjang hayat juga terdapat metode penilaian-penilaian yang dilakukan dan diupayakan meliputi 3 aspek penilaian, di mana per individu harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan atau bisa disebut dengan pengetahuan kognitif, yang kedua sikap atau afektif, dan keterampilan, dan juga praktik atau psikomotorik. Melalui berbagai metode penilaian, kita dapat mengukur pengetahuan per individu sebatas mana pembelajaran yang telah kita dapatkan selama ini, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Kalian pasti penasaran bukan, apakah ada nih prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian pendidikan sepanjang hayat? Tentunya ada dong. Nah, di dalam pendidikan sepanjang hayat juga terdapat beberapa prinsip dan pendekatan yang menjadi bagian penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa yang akan saya sebutkan mengenai prinsip-prinsip penilaian pendidikan sepanjang hayat. Di antaranya yaitu penilaian formatif. Penilaian ini yaitu bentuk evaluasi. Penilaian ini tidak hanya mencangkup pengetahuan, tetapi juga mencangkup keterampilan, sikap, kreativitas. Adapun penilaian pendidikan sepanjang hayat juga memerlukan keterlibatan orang tua untuk memantau penilaian kemajuan dari anak-anak mereka. Proses belajar sepanjang hayat harus mendorong tumbuhnya kompetensi yang sehat dan menunjukkan sumber-sumber belajar alternatif di masyarakat. Penilaian dalam pendidikan sepanjang hayat dapat kita lihat langsung di kehidupan sehari-hari, bagaimana perubahan kita di setiap harinya. Karena pendidikan sepanjang hayat merupakan pendidikan yang kita dapatkan mulai dari kegiatan ketika kita lahir sampai meninggal dunia, di mana itu terlihat dalam aktivitas kita sehari-hari. Dapat disimpulkan
pada pembahasan kita kali ini bahwa penilaian merupakan proses penafsiran berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh seseorang melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Nah, rekan-rekan semuanya, penting untuk diingat bahwa penilaian sepanjang hayat tidak hanya tentang mengukur pengetahuan saja, tetapi juga mengukur pengembangan keterampilan, sikap, dan pemahaman yang mendalam. Pembelajaran yaitu proses yang kita lalui sepanjang hayat, dan penilaian itu harus tetap mendukung perkembangan di sepanjang perjalanan pendidikan yang kita lalui tersebut. Nah, itu dia pemaparan materi tentang penilaian pembelajaran dalam pendidikan sepanjang hayat. Pembahasan yang menarik bukan? Dengan begitu, kita bisa menjadi tahu bahwa pentingnya penilaian pembelajaran dalam pendidikan sepanjang hayat. Dengan adanya penilaian ini, kita bisa menjadi tolak ukur kemampuan yang telah kita miliki selama pembelajaran yang telah kita ikuti selama ini. Tidak hanya penilaian tentang pengetahuan penilaian pendidikan sepanjang hayat, juga mencakup kreativitas kita, sikap kita, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita dapatkan dan ketahui. Dan juga ternyata penilaian pendidikan sepanjang hayat juga memiliki metode dalam penilaian dan prinsip penilaian. Tidak hanya pendidikan formal saja yang memiliki penilaian, tetapi pendidikan sepanjang hayat pun memiliki penilaian dalam pendidikannya. Nah, semoga pembahasan kita pada kali ini membawa wawasan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kalian yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Klik like-nya dan tetap ikuti keseruan kami. Don't forget comment below untuk ide dan saran-saran selanjutnya. And don't forget follow akun seperti ini ya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tidak lupa jika kami upload podcast terbaru tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Okay, stay healthy, always happy, and see you the next podcast. Bye bye everyone.